Al-Qur'annya mana? Al-Quran disampul dengan kain sutra. Setelah itu dimasukkan ke dalam kotak kayu jati. Setelah itu dipaku 4 sisi. Setelah itu masuk dalam lemari. Lemarinya dikunci. Dalam kain sutra digulung 3 kali. Masuk kotak kayu jati, dipaku 4 sisi, dimasukkan dalam lemari, lemarinya dikunci. Tolong buka mbak, kuncinya hilang. Setiap tamu yang datang seperti melihat kucing. Bagus ya kaligrafinya. Iya. Apa isinya? Quran. Quran apa? Akad nikah kami dulu. Pernah dibaca? Gimana mau mendatangkan rahmat? Bagaimana Quran akan menjadi rahmat? Ini Quran bukan untuk pajangan. Al-Quran ditulis jadi kaligrafi, cantik, indah. Kaligrafi di atas imam. Ayat, apa itu tulisan di atas? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau salah, diam aja. Nanti kita luruskan. Betul, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi bukan hanya sekedar pandangan mata, dilihat oleh mata, disaksikan oleh mata, tapi mulut berkata la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ma'buba bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar dicinta kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar disembah kecuali Allah. La mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar mawjud, yang benar-benar ada. Abdul Somad ada, tapi sampai masanya Abdul Somad tidak ada. Dia akan dimakan cacing tanah dan dia akan masuk ke dalam liang lahat. Bunga-bunga tumbuh di atas makamnya. Jamaah akan melihat mana makam Ustadz Abdul Somad. Jamaah, anak-anak murid, santri-santri dari pesantren Fatham Mubina, begitu mendapat kabar Ustadz Somad meninggal di Riau Nun, pulau Sumatera yang jauh di sana. Dari sini mereka membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah sampai. Apakah Bapak Ibu akan mengirimkan Fatihah untuk saya nanti? Sudah banyak yang niat kan? Itulah indahnya menjadi guru. Tanpa muridnya mengatakan, aku sampaikan hadiah pahalaku untuk Al-Mukarram. Tanpa dia katakan, sudah sampai. Kenapa? Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala yang sama seperti orang yang mengajarkannya. Guru-guru di pondok tahfiz Quran yang mengajarkan Al-Quran sehingga anak hafal Quran meninggal dunia, mengalir pahalanya. Orang yang hafal Quran 1 hari ngulangin hafalan 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. Indahnya punya anak penghafal Quran, 1 bulan dapat mengalir pahala 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali. Tapi orang tuanya juga baca Quran. Anaknya di mana? Pondok tahfiz Quran. Bapak nggak baca Quran? Saya nerima royaltinya aja. Nggak bisa. Ini signalnya harus providernya sama. Kalau tidak dia beda jalurnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung bertuah karena anaknya para penghafal Quran. Bangkit dari kubur, dari dalam tanah. Tajun minan nur. Di atas kepalanya ada mahkota crown minan nur, dari cahaya yang terang benderang. Ustaz Abdul Somad di atas kepalanya peci, pecinya pun miring. Tapi nanti di akhirat ada orang yang bangkit, di atas kepalanya mahkota crown dari cahaya. Kenapa dia ada? Kenapa aku tidak? Kenapa dia bercahaya? Kenapa kepalaku tidak? Kepala dia bercahaya karena anaknya penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, pengajar Al-Quran. Anakmu main gadget terus. Ustadz, ada nggak doanya Pak Ustadz? Doa apa? Doa supaya anak berhenti main game online PlayStation. Kenapa bisa gitu? Yang berikan gadgetnya siapa?
Saya. Yang ngasih uang banyak beli pulsa paket siapa? Saya. Yang buat anak jadi kecanduan siapa? Saya. Yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Giliran salah Ustaz. Rasakan. Itu akibat di dunia. Belum lagi yang di akhirat. Jadi kalau di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi Pak Ustaz. Dapat lagi. Untuk apa dapat di dunia? Itu baru DP-nya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Amin. Libur anak sekolah, buka pintu kamar, apa yang dilihat? Anak sedang duduk baca Quran jam 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Sejuk hati orang tua melihat anak. Itu yang diinginkan. Jadi orang tua, bukan kita senang ketika dia pulang dengan mobil yang mewah. Kita bukan senang ketika dia pulang membawakan makanan. Makanan pun yang dia bawa kita tidak bisa makan. Mama, ini ada roti cake enak manis. Aku nggak bisa makan karena sudah kena diabetes meletus. Papa, ini ada gulai ayam kambing. Mohon maaf nggak bisa. Jangankan makan kambing, baru ngeliat kambing sudah naik gula darah, sudah naik jantung koroner, sudah banyak. Ayah, ini ada cincin bagus untuk ayah. Cincin ayah bukan di sini lagi, di sini. Ini ada emping melinjo enak loh, sudah nggak bisa lagi naik asam urat. Makanan tidak lagi menjadi kebanggaan, keindahan. Apa yang menyenangkan kami sebagai orang tua ketika melihat anak? Bayangkan di tengah malam kita terjaga, saat bernapas terasa sesak. Apa penyakitnya? Setengah napasku pergi. Asma. Terdengar suara dari sebelah kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tenang terasa. Akhirnya orang tua berjalan pelan-pelan melihat anak baca Quran. Pas dilihat TV belum mati. Suara dari mana? TV One memang beda. Anaknya. Bukan itu yang menyenangkan hati kami sebagai orang tua. Man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra dzullal hayat, tajarra dzullal jahli tula hayatihi. Itu yang tertulis di pintu depan saat akan masuk ke pesantren tahfiz Quran Fatham Mubina. Mata Ustaz Somad jelas membaca, man lam yazuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan sakitnya, pahitnya belajar walau sesaat, rasakan pahitnya kejahilan sepanjang usia. Anak-anakku yang ada di pondok pesantren, mungkin kalian agak merasa sakit sebentar, sabar. Mungkin agak sulit sebentar, sabar. 6 tahun takkan lama, hanya sekedip mata. Setelah itu kau akan mendapatkan hidup yang indah berkilau permata. Amin. 6 tahun anakku, tapi kau akan merasakannya 60 tahun ke depan. Kau akan dilihat oleh malaikat tiap malam. Malaikat melihat dari langit, itu rumah bercahaya. Ya, kenapa bercahaya? Karena dia sholat tahajud, membaca Al-Quran, mengulang hafalannya. Tahajudnya berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama juz 1, rakaat kedua juz 2. 2 rakaat tapi 2 juz. Yang ini 8 rakaat. Rakaat pertama inna. Ngasih lumayan. Yang ini sholat subuh jam 8.30. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu, rapatkan gorden, usolli fardhos subhi rakaatain. Sholat apa tadi? Waduh, lambat sholat subuh. Kenapa sholat subuh jam 8? Masih syukur saya sholat, teman saya enggak lagi. Gimana mau mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala
mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di mana kita belajar? Di pondok pesantren, bukan penjara, bukan tempat penuh derita, tapi tempat penggemblengan, pemasangan cincin dari mempelai laki-laki ke tangan mempelai perempuan. Cincin indah, cantik, diletakkan di etalase kaca di sebuah mall yang megah dan mewah. Laki-laki membawa istrinya akan pergi ke tempat jual cincin yang indah. Apa kata si istri? Suami menawarkan, "Adinda mau yang mana?" "Ini mas, ini cantik sekali." Cantiknya. Yang ini, harganya mahal. Kalau gitu yang ini aja mas. Oke. Yang ini agak murah, 2 gram, 1,5 juta. Dipasang ke tangan, indah. Dari mana dia datang? Orang hanya tahu batu permata dengan cincin emas. Orang tidak tahu asalnya dari mana. Padahal itu dari Martapura, dari Kalimantan Selatan. Dan itu adanya di mana? Di dalam sungai. Sungai itu mengalir air. Di tepinya ada tanah liat. Tanah liat yang kuning dimasukkan ke dalam kuali, digoyang di dalam air sungai untuk membedakan 3 yang kuning. Tanah liat yang kuning, emas yang kuning, dan ada satu lagi yang kuning. Yang tanah liat buang, yang kotoran buang. Akhirnya dapat satu kuning bercahaya, digigit untuk meyakinkan dia emas atau tidak. Makanya mereka ketika dapat medali emas, kenapa digigit? Untuk yakin, jangan-jangan isinya putih. Imitasi, pencitraan semata. Ternyata asli emas. Lalu kemudian, apakah langsung jadi cincin? Tidak. Butiran emas, butiran emas, butiran emas disatukan menjadi satu, dibakar. Belum bakar lagi, belum bakar lagi, dipahat, diukir, dipotong, digerenda, dicetak, dipasang permata. Permata pun pertama kusam, warnanya hitam legam, tidak indah. Kemudian diasah, diasah sampai akhirnya indah berkilau cahaya, dipasang. Kalau untuk menjadi cincin